Formasi Atletico Madrid jadi sorotan netizen setelah dianggap tidak wajar saat melawan Manchester City di leg pertama babak perempat final Liga Champions di Stadion Etihad, Rabu, tanggal 6 bulan 4 dini hari. Sejatinya, pelatih Diego Simeone memainkan skema 5-3-2 melawan Manchester City yang memiliki kekuatan mumpuni di lini serang. Atletico tampaknya ingin mengulang momen saat menang 1-0 atas Manchester United di babak 16 besar. Saat itu, Los Rojiblancos menang lewat pertahanan yang apik dan mencuri gol dengan serangan balik. Formasi awal Atletico yang menggunakan 5-3-2 dengan memainkan kedua wingback terlihat berubah saat pertandingan berjalan. Tekanan Manchester City membuat Atletico bertahan penuh seperti memainkan formasi 5-5-0. Anthony Griezmann dan Joao Felix yang notabene-nya duet lini depan harus turun hingga ke lini tengah guna membantu lapisan pertahanan klub ibu kota. Formasi bermain yang terlihat tidak menggunakan penyerang itu berbeda dari skema umum seperti 4-4-2, 3-5-2, 4-4-1, 4-2-3-1 hingga 4-3-3. Perubahan taktik Atletico itu pun ramai di media sosial dan jadi perdebatan bagi netizen. Meski bertahan total, Atletico tidak kuasa membendung serangan intensif dari Manchester City. Pada menit ke-70, gelandang Kevin De Bruyne bisa mencuri gol usai memanfaatkan asis Phil Foden. Kemenangan tipis atas juara bertahan Liga Spanyol itu penting bagi Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut hanya perlu bermain imbang pada leg kedua di markas Atletico Madrid pada pekan depan untuk lolos ke semifinal Liga Champions. Apa saja 5 pelajaran penting yang tersisa dari duel Manchester City versus Atletico Madrid? Yang pertama, Atletico tanpa tembakan. 90 menit bermain, Atletico Madrid sama sekali tidak melepas tembakan ke gawang Manchester City. Catatan ini tentu sangat buruk untuk pasukan Diego Simeone. Tidak hanya itu, hal ini menunjukkan betapa tangguhnya dominasi Manchester City. Pasukan Guardiola tidak hanya menguasai bola, mereka juga menghentikan setiap percobaan serangan lawan. Tercatat, ini pertama kalinya Atletico gagal melepas tembakan ke gawang di bawah bimbingan Diego Simeone. Sebenarnya, Atletico menahan serangan Manchester City dengan cukup baik, tapi mereka pun tidak bisa menembus pertahanan rapi tim tuan rumah. Yang kedua, dominasi Manchester City terlihat jelas begitu pertandingan dimulai. Bahkan di babak pertama, hanya separuh lapangan yang digunakan bermain, yaitu area bermain Atletico Madrid. Pola ini sebenarnya sudah diduga sejak awal laga. Kedua tim memang punya gaya main khas masing-masing. Manchester City dengan dominasi, Atletico dengan permainan defensif. Yang ketiga, gol sematawayang Manchester City kali ini datang dari kaki Kevin De Bruyne. Ini bukan pertama kalinya De Bruyne jadi penyelamat tim dan jelas bukan yang terakhir. Gelandang Belgia ini bermain sangat baik dan terus mencoba menemukan celah di pertahanan Atletico. Manchester City boleh bermain tanpa striker, tapi gol-gol De Bruyne terbukti bisa jadi penentu. Tercatat dalam 8 laga kandang terakhir, De Bruyne berkontribusi untuk 11 gol Manchester City di semua kompetisi. Angka ini cukup tinggi untuk pemain yang bukan striker. Yang keempat, gol De Bruyne kali ini berawal dari assist Phil Foden. Winger muda Inggris ini melihat celah tipis di antara kaki barisan bek Atletico dan berhasil mengirim umpan yang akurat. Dan yang kelima, dengan kontribusi ini, Foden sudah menyumbang total 7 assist di Liga Champions untuk ukuran pemain di bawah 21 tahun. Torehan Foden hanya kalah dari Cesc Fabregas. Duel antara Reinildo dan Raheem Sterling pada laga Manchester City vs Atletico Madrid
di leg pertama perempat final Liga Champions tahun 2021-2022. Atletico boleh kalah, tapi tidak ada tanda-tanda menyerah di raut wajah Diego Simeone dan skuadnya. Tim Spanyol satu ini memang dikenal pantang menyerah. Masih ada leg kedua pekan depan. Dengan kekalahan tipis 0-1, seharusnya Atletico masih punya kesempatan besar untuk membalikan kedudukan. Manchester City harus waspada. Kemungkinan Atletico akan mengubah gaya main untuk mengejar defisit gol. Jadi, duel leg kedua nanti seharusnya lebih seru.